Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Soal jawab edisi hari Sabtu 18 Juni 2022 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal dari Indra Urani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Soal yang pertama, kalau kita berkurban, apakah boleh atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Soal yang kedua, apa bacaan yang dibaca ketika kita akan menyembelih hewan berkurban? Soal yang ketiga, apakah salat istikharah untuk menentukan dua pilihan atau pilihan yang kita pilih dimudahkan oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 18 Juni 2022 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Maka kita akan menjawab soal dari saudara kita tercinta Indra dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Maka pertanyaan tentang sembelihan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ketahuilah ya ibadah Allah, bahwa orang yang sudah meninggal itu mempunyai hukum tertentu di dalam permasalahan hukum-hukum syar'i peribadatan. Maka mereka orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak ada hubungan lagi dengan dunia ini. Yang jadi permasalahan bagaimana jika kita melaksanakan sembelihan di Idul Adha, yang tujuannya sembelihan itu untuk berkurban atas nama orang tua. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Di saat membahas tentang permasalahan sembelihan untuk mayit dengan catatan tanpa wasiat. Karena jika dia itu telah diwasiatkan oleh orang tua agar menyembelih dan agar membagikan hartanya, maka masuk kepada penunaian wasiat. Namun jika orang tua kita meninggal sebelum hari Id, sebulan atau 2 bulan seperti ibunda kita, kemudian tidak mewasiatkan untuk disembelihkan kambing dari hartanya, maka di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan la tasih illa idza awsa bihal mayyit. Tidak sahih, tidak sampai ibadah sembelihannya kecuali jika memang mayit itu mewasiatkan, dia menulis di surat wasiat, jika datang hari Id maka tolong sembelihkan, belikan kambing ataupun sapi dari hartaku. Maka pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak diterima. Maka disarah oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Minhaj, dan Imam An-Nawawi madhabnya Asy-Syafi'i. Disebutkan wala tadhiyatu anil ghair bi ghairi idnihi wala an maitin in lam yusabiha. Maka tidak ada sembelihan untuk orang lain kecuali dengan izinnya, dan tidak diterima dari sembelihan mayit kecuali jika dia mewasiatkan.
Ini pendapat pertama Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Hukumnya makruh. Seperti ucapan Imam Malik dinukilkan oleh murid-muridnya, wa kariha wa fi'luha an mayyit, dan disebutkan di kitab At-Tawdih, wala yujibuni an yudahhiya an abawaihi al-mayyitain. Dan di beberapa lafaz disebutkan wa innama kariha an yudahhiya anil mayyit li'annahu lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas salaf wa aidha fa innal maqsud bidzalika ghaliban al-mubahah wal mufakharah. Berkata Imam Malik, aku membenci perkara yang demikian dan aku tidak menyukai seseorang menyembelih untuk mayit dari kedua orang tuanya, dikarenakan pertama tidak datang dari sunnah Nabi, dan juga tidak ada salaf yang memerintahkan untuk menyembelih kambing untuk orang tuanya yang meninggal, ataupun sapi, ataupun jamal, unta. Dan disebutkan juga oleh Imam Malik, karena banyak dari tujuan mereka menyembelih untuk mayit min babil mubahah wal mufakharah, dari bab kebanggaan, di mana seseorang dari keturunan orang kaya, miliuner, kedua orang tuanya meninggal, maka dia mengumumkan kepada manusia untuk menyembelih 5 ekor sapi dengan bangga, ini untuk bapak saya, ini untuk ibu saya. Maka Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Maka di sini dua pendapat dari para ulama. Dan pendapat yang ketiga, bisa sampai kepada mayit, dan ini madhab dari Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Yusiluha thawabuha, bahkan bisa sampai pahalanya. Kemudian mana dalilnya? Mereka beristimbat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, kana yudahi, bahwa Ali radhiyallahu anhu kana yudahi anin nabi bikabshin. Dikisahkan bahwa Ali radhiyallahu anhu dari asar ini menyembelih 2 kabshin, 2 kambing yang gemuk dan putih yang ada wolnya, bukan domba kampung, tetapi wol biri-biri. Maka disebutkan menyembelih 2, ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu, kamu menyembelih ini untuk siapa? 1 untukku dan 1 untuk Nabi memerintahkan kepadaku, dan Nabi pada saat itu telah meninggal. Maka di sini seakan-akan diperintah. Maka dari 3 pendapat, yang pertama pendapat Imam Asy-Syafi'i, tidak sampai sembelihan untuk yang meninggal. Kedua, pendapat Imam Malik makruh karena masuk kepada bab akhirnya mufakharah dan mubalaghah. Dan yang ketiga, pendapat Abu Hanifah dan pengikut Imam Ahmad, mereka mengatakan boleh dan bisa sampai. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i, bahwa tidak sampai kepada mayit jika tidak diwasiatkan. Seperti kita menyembelih kambing yang ada pada kita, alhamdulillah, kemudian untuk tujuan ibu saya yang meninggal sebulan yang lalu,
sebelum hari Id misalnya, tanpa ibu kami mewasiatkan, apakah sampai pahalanya kepada dia? Maka yang rajih yang kami pilih dari 3 pendapat ucapan Imam Asy-Syafi'i, tidak sampai dan tidak sahih sembelihannya kecuali mayit itu jika berwasiat sebelum meninggal, maka itu baru diterima. Adapun hanya sekedar orang yang hidup kemudian membeli kambing dan di saat menyembelih diniatkan untuk ibu bapaknya yang sudah meninggal, ini tidak sampai. Lalu kalau begitu bagaimana membalas dan membantah pendalilan dari kelompok Abu Hanifah dan Al-Hanabilah? Dan madhab Al-Hanabilah ini dipakai oleh para ulama muasirin di zaman sekarang, seperti fatwa yang masyhur dari ulama-ulama Saudiyah seperti Ibnu Baz rahimahullah dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang permasalahan diterimakah pahala sembelihan untuk orang-orang yang meninggal. Maka mereka mengatakan memang tidak ada dalil, tetapi tidak menafikan seperti itu jawabannya. Yang jelas disebutkan pendalilan oleh mereka dari athar Ali yang jika kita rujuk dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Syariq an Abil Hasna anil Hakam an Hanas ra'aitu aliyan yudahi bi kabshain faqultu lahu ma hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udahiya anhu fa ana udahi anhu. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang melihat Ali radhiyallahu anhu menyembelih 2 kambing. Kemudian bertanyalah yang melihat Ali menyembelih 2 kambing ini, apa yang kamu sembelih dan untuk siapa? Dikatakan 1 wasiat dari Nabi Muhammad untuk menyembelih bagi dia dan 1 lagi untuk aku. Maka jawaban kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, bahkan berkata Imam At-Tirmidzi hada hadisun gharib, maknanya hadis ini dhaif. Maka dari segi sanad hadis ini hadis yang dhaif. Dikarenakan yang pertama ada rawi yang namanya di sini Hanas yang meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Maka dia adalah Abu Ma'mar, telah didhaifkan oleh para ulama. Bahkan berkata Al-Jurjani li Hanas an Ali ahadits adad wa huwa ma'ruf fi ashabi Ali masyhurun bihi. Dia itu periwayatannya kebanyakan dari Ali. Namun periwayatannya dari Ali bagaimana? Kata Abu Hatim, salihun laisa arahum yahtajuna bi hadisihi. Maka hadisnya itu banyak dari al-muhaditsin tidak membutuhkan kepada hadisnya. Dan berkata An-Nasa'i laisa bil qawi, dia itu hadisnya tidak begitu kuat. Dan berkata Imam Al-Bukhari yatakalamuna fi hadisihi, bahwa al-muhaditsun banyak mempermasalahkan tentang hadisnya. Maka di sini wallahu a'lam bahwa Hanas Abu Ma'mar yang meriwayatkan dari Ali, rawi yang hafalannya tidak begitu kuat. Dan selain itu penyakit yang kedua Syariq wa huwa Ibnu Abdillah Al-Qadhi, maka dia pun rawi yang hafalannya rusak.
Dan yang ketiga, gurunya Syarik Abul Hasna, maka dia majhul. Kesimpulannya hadis ini ada 3 penyakit. Pertama Syarik an Abil Hasna, Syarik dhaif, dan Abul Hasna majhul, dan Hanas yang meriwayatkan dari Ali juga laisa bil qawi fil hadis, tidak kuat hadisnya. Maka ini jawaban kita dari segi isnadul hadis. Hadis ini dhaif. Pendalilan Al-Hanabilah dan Abu Hanifah dengan hadis ini dhaif. Yang kedua, in sahha, jika sahih hadis ini, maka telah diucapkan tadi madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa diterima sembelihan dari mayit jika dia itu berwasiat. Namun jika tidak berwasiat maka tidak diterima. Dan hadis ini jika kita baca tadi disebutkan oleh Ali, untuk siapa kamu menyembelih 2 kambing? Pertama, ausani Rasulullah, Nabi telah mewasiatkan kepadaku. Kesimpulannya, lafaz Nabi telah mewasiatkan kepadaku, maka hadis ini tidak menjadi pendalilan sama sekali untuk kelompok Al-Hanabilah dan kelompok Abu Hanifah. Kenapa? Karena permasalahan kita sudah jelas. Bolehkah kita menyembelih untuk mayit yang tidak mewasiatkan kepada kita? Ini permasalahannya. Lalu mereka yang mengatakan boleh dari kelompok Al-Hanabilah dan Abu Hanifah beristidlal dengan hadis Ali, jika sahih sanadnya disebutkan juga kita bantah bahwa Nabi mewasiatkan kepadaku untuk menyembelih. Berarti masuk kepada permasalahan wasiat. Maka tidak ada bagi mereka wajah pendalilan sama sekali. Maka kesimpulannya hadis ini dari segi sanad dhaif. Jika selamat dari kedhaifan di sanadnya pun tidak ada wajah pendalilan karena pembahasannya tentang wasiat. Dan pembahasan kita selain dari wasiat. Maka yang rajih wallahu a'lam ucapan Imam Asy-Syafi'i. Lalu mana pendalilan kita wallahu a'lam? Pendalilan kita tentang tidak diterimanya sembelihan selain dari wasiat untuk mayit, keumuman ayat dan keumuman hadis. Adapun ayat seperti di An-Najm, Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Maka